Materi kali ini kita akan membahas mengenai inspeksi pemipaan dengan standar API 570. Selamat mengikuti. Salam quality. Kalau kita bicara soal pipa-pipa di industri, satu kesalahan kecil aja akibatnya bisa, fatal. Makanya keamanan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Nah, disinilah AP570 berperan. Ini bukan sekedar buku panduan tebal, tapi lebih kayak kompas yang kita butuhkan untuk memastikan setiap pipa itu aman dan bisa diandalkan. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah 5 pilar utamanya. Kita mulai dari apa itu API 570, sampai gimana caranya data hasil inspeksi bisa jadi keputusan penting. Yuk kita mulai! Pertama-tama, tentu kita harus paham dulu fondasinya. Jadi, sebenarnya API 570 itu apa sih? Dan kenapa standar ini jadi pegangan utama di industri? Jadi, API 570 ini adalah kode inspeksi yang dikeluarkan oleh American Petroleum Institute. Nah, mereka ini pemain besar di industri migas global. Jadi, bisa dibilang standar yang mereka buat itu adalah praktik terbaik yang sudah teruji. Saat Anda pakai API 570, artinya Anda sudah berpijak pada fondasi yang sangat kuat. Coba perhatikan frasa kuncinya di sini, integritas berkelanjutan. Maksudnya, API 570 ini bukan soal ekspeksi sekali jadi terus selesai. Sama sekali bukan. Tujuannya itu untuk membangun sistem pemantauan jangka panjang, untuk memastikan pipa-pipa kita aman dipakai dari hari pertama sampai nanti waktunya pensiun. Dan cakupannya ini luas banget ya, mulai dari inspeksi saat pipa lagi aktif beroperasi, menilai kondisinya seperti apa, sampai ke prosedur kalau ada perbaikan atau bahkan modifikasi. Fokus utamanya itu ada di pipa-pipa logam yang dipakai di proses hidrokarbon dan kimia. Nah, setelah kita tahu apa itu API 570, sekarang kita masuk ke gimana cara kerjanya. Inspeksi yang bagus itu nggak datang tiba-tiba. Semuanya harus dimulai dari sebuah cetak biru atau rencana inspeksi yang matang. Menurut standar bagian 5.1, ada 4 langkah kunci. Pertama, kita pecah dulu jaringan pipa yang rumit itu jadi sistem-sistem yang lebih kecil dan gampang dikelola. Kedua, kita bertindak kayak detektif nih, cari tahu semua potensi kerusakan yang mungkin terjadi. Ketiga, kita pilih senjata yang paling pas, alat dan tekniknya untuk mendeteksi ancaman tadi. Terakhir, baru deh kita buat jadwal yang jelas, kapan dan di mana. Dan Anda nggak harus jadi ahli di semua bidang kok. API 570 malah menegaskan, kita wajib melibatkan spesialis korosi. Ini bukan sekedar saran ya, tapi memang bagian dari standar. Tujuannya, supaya analisis resiko kerusakan kita itu benar-benar akurat. Oke, dari perencanaan sekarang kita pindah ke eksekusinya. Yuk kita lihat ada peralatan apa saja yang bisa dipakai seorang inspektor untuk menjalankan rencana yang sudah kita buat tadi. Ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, inspeksi visual eksternal. Ini kayak garda terdepan, kita lihat kondisi luar pipanya. Lalu ada inspeksi on-stream, yang ini lebih canggih. Kita seolah-olah bisa meneropong ke dalam dinding pipa, bahkan saat sistemnya lagi jalan, untuk mencari tahu potensi kerusakan dari dalam. Nah, untuk meneropong ke dalam pipa tadi, inspektor itu punya serangkaian alat canggih yang namanya NDE, atau Non-Destructive Examination. Bayangin aja, kita lagi ronsen pipa pakai radiografi, atau USG pakai ultrasonik. Semua ini tujuannya untuk menemukan cacat yang tersembunyi tanpa harus merusak pipanya sama sekali. Keren kan? Kita udah tahu apa dan bagaimana. Sekarang pertanyaan krusial berikutnya, seberapa sering? Nah, menentukan waktu yang pas untuk inspeksi itu adalah kunci untuk menyeimbangkan antara keamanan dan efisiensi. Untungnya, API 570 sudah kasih kita panduan yang jelas berdasarkan kelas risikonya. Contohnya, untuk sirkuit kelas 1 yang risikonya paling tinggi, itu harus diinspeksi lebih sering, paling tidak setiap 5 tahun. Tapi, untuk sirkuit yang risikonya lebih rendah, intervalnya bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Tapi, API 570 itu fleksibel loh. Ada metode yang lebih canggih, namanya inspeksi berbasis risiko atau RBI. Dengan RBI, kita seolah-olah membuat jadwal inspeksi yang custom untuk setiap pipa. Jadi, dengan analisis data yang mendalam, kita bisa fokuskan sumber daya kita ke aset-aset yang paling kritis. Oke, inspeksi selesai, data sudah di tangan. Tapi pekerjaannya belum selesai ya, justru bagian paling penting baru akan dimulai. Disinilah kita memetik hasilnya, menganalisis data dan menyimpan catatan dengan rapi.
Salah satu analisis pertama yang biasanya dilakukan adalah menghitung laju korosi. Laju jangka panjang atau LT ini ngasih kita gambaran besarnya. Ibaratnya ini adalah rekam jejak penipisan dinding pipa dari awal sampai sekarang, jadi kita paham bagaimana materialnya menua seiring waktu. Lalu ada laju jangka pendek atau ST. Nah, ini indikator apa yang terjadi saat ini. Yang paling krusial adalah membandingkan keduanya. Kalau tiba-tiba laju ST melonjak jauh lebih tinggi dari laju LT, wah itu lampu merah. Itu tandanya ada sesuatu yang berubah dalam proses dan korosi jadi lebih cepat. Dan semua data ini, semua temuan ini harus didokumentasikan dengan super rapi. Anggap saja ini rekam medis untuk setiap IPA. Punya riwayat yang lengkap, dari desain awal sampai perbaikan terakhir, itu hukumnya wajib, bukan pilihan, untuk menjaga integritas sistem. Jadi kita akhiri di sini dengan satu pertanyaan. Anda sudah punya rencana, data juga sudah terkumpul. Sekarang pertanyaannya, dari semua resiko yang ada, mana yang akan Anda prioritaskan? Kemampuan Anda menjawab pertanyaan inilah yang membedakan inspeksi biasa dengan program integritas aset yang benar-benar efektif. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.